apabila diberi sesuatu hadiah tanpa meminta dan mengharap sebelumnya, sebaiknya hadiah tersebut diterima, karena menolaknya sama halnya dengan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Anjuran juhud dan qanaah. Bismillahirrahmanirrahim. An Khalid bin Ali al-Juhani anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul man balaghahu ma'rufun an akhihi min ghairi mas'alatin wala israfi nafsin falyaqbalhu wala yaruddahu fa innama huwa rizqun saqahu Allahu azza wa jalla ilaih. Rawahu Ahmad bi isnad sahih wa Ibnu Hibban fi sahih wal Hakim kada fi targhib. Khalid bin Ali al-Juhani berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberi sesuatu oleh seseorang tanpa meminta dan mengharap sebelumnya, hendaknya jangan menolak pemberian itu. Pemberian itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim dalam kitab At-Targhib. Keterangan banyak sekali riwayat yang menyatakan bahwa apabila diberi sesuatu hadiah tanpa meminta dan mengharap sebelumnya, sebaiknya hadiah tersebut diterima, karena menolaknya sama halnya dengan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya kebanyakan ulama terkemuka mau menerima pemberian meskipun hati mereka tidak suka menerimanya. Ibnu Umar anhu berkata, pada suatu ketika Rasulullah SAW memberi sesuatu kepada saya. Bila saya berkata kepada beliau, ya Rasulullah, berikanlah kepada orang lain yang lebih memerlukan. Kemudian Rasulullah menjawab, wahai Umar, engkau harus menerimanya. Apabila datang harta tanpa diminta atau diharapkan, maka ambillah untuk digunakan atau disedekahkan. Dan apabila harta datang tidak dengan sendirinya, maka janganlah engkau tawajuh kepadanya. Anak Ibnu Umar anhuma yakni Salman berkata, karena hadis tersebut ayah saya tidak pernah meminta ataupun mengharapkan pemberian harta dari siapapun. Namun apabila ada orang yang memberikan harta sebagai hadiah dari siapa saja, ia tidak pernah menolaknya. Kisah sebenarnya juga terjadi pada Umar anhu. Pada suatu ketika Rasulullah pernah memberi sesuatu kepada Umar anhu, namun ia mengembalikan barang tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya, mengapa barang ini engkau kembalikan, wahai Umar? Umar berkata, engkau sendiri yang menasihati saya bahwa yang paling baik adalah tidak mengambil apapun dari siapapun. Mendengar jawaban Umar tersebut, Rasulullah menerangkan, maksudku adalah hendaknya engkau tidak meminta. Apabila memperoleh sesuatu tanpa meminta, maka pemberian tersebut merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Saat Umar, demi Allah, mulai saat ini saya tidak akan meminta kepada siapapun, dan apabila datang sesuatu tanpa saya harapkan, saya akan menerimanya. Pada suatu ketika Abdullah bin Amr anhu mengirim seorang utusan untuk memberikan uang dan pakaian kepada Aisyah anha. Sambil mengembalikan barang tersebut, Aisyah berkata, aku tidak biasa menerima pemberian dari orang lain. Ketika utusan tersebut beranjak pulang, Aisyah anha menerimanya dan ia mengambil pemberian tersebut. Saya berkata, aku teringat ketika Rasulullah SAW bersabda, hei Aisyah, apabila datang hadiah tanpa engkau harapkan, maka ambillah. Pemberian itu adalah rezeki dari Allah SWT yang diberikan kepadamu. Barangkali kejadian tersebut terjadi pada masa permulaan, karena setelah kejadian tersebut banyak kisah yang menyebutkan bahwa banyak sahabat yang memberinya hadiah dan ia juga menerima hadiah tersebut untuk selanjutnya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang memerlukannya.
Pada suatu ketika Wasil bin Khatib anhu bertanya kepada Rasulullah mengenai tidak dibolehkannya meminta-minta. Rasulullah menjawab, ya aku pernah mengatakan tentang meminta, akan tetapi apabila harta datang tanpa diminta, maka terimalah harta tersebut, karena harta tersebut adalah rezeki dari Allah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa berharta tanpa memintanya, maka terimalah harta tersebut, ia adalah rezeki dari Allah Ta'ala. Abdullah bin Anhuma juga berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa mendapat rezeki tanpa memintanya, sebaiknya rezeki tersebut diambil dan digunakan untuk keperluannya. Seandainya dirinya tidak memerlukannya, maka berikanlah harta tersebut kepada orang lain yang memerlukannya. Abdullah putra Imam Ahmad rahimahullah bertanya kepada ayahnya, apakah yang dimaksud mengharapkan itu? Imam Ahmad menjawab, apabila dalam hati kita terdapat perasaan mudah-mudahan fulan memberi sesuatu atau mengirim sesuatu kepadaku. Sebenarnya kita targib. Makna israf adalah mengintai, dan makna israfun nafs ialah nafsu yang selalu mengintai. Imam Ahmad berkata bahwa israfun nafs adalah jika dalam hati seorang terdapat suatu keinginan yang tersembunyi, mudah-mudahan fulan memberi sesuatu kepadaku dan mudah-mudahan aku mendapatkannya. Oleh karena itu para ulama pada umumnya menyebut sifat tersebut sebagai sifat tamak dan rakus. Al-Muhallab berkata bahwa israfun nafs ialah suatu keinginan yang amat sangat. Sebagian ulama mengatakan bahwa israfun nafs ialah memberi sesuatu dengan terpaksa. Imam Ghazali menjelaskan bahwa dalam adab menerima sesuatu yang tanpa diminta sebelumnya meliputi 3 bagian yang harus diperhatikan, yakni harta, keinginan orang yang memberi, dan keinginan orang yang diberi. Alhamdulillah, penjelasan hadis tentang pentingnya kita anjuran juhud dan qanaah, mudah kepahaman, dan kita niat mengamalkan dan menyampaikannya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.